Hanya untuk saat ini. Kau tidak bisa menunggu. Kau cukup tidak sabaran. Seekor ayam jantan bertelur. Apel, ayam jantan kita yang sudah bertahun-tahun tidak Daisy hanya ingin nenek bahagia. cepat kemari istriku. Ya Tuhan, benar-benar bertelur begitu banyak sekaligus. Kita akan kaya raya jika menjual ini. Ini adalah barang langka selama masa kelaparan besar. Kita kaya, kita kaya. Kita benar-benar ketiban rezeki kali ini. Seperti yang diharapkan. Selama JJ bahagia, keluarga kita akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Sebentar lagi aku akan menjadi orang terkaya di desa Shao. Suamiku kau luar biasa. Ayo kita pergi melihat JJ. Aku harus memikirkan lebih banyak cara untuk membuatnya dalam 7 hari. Segera hasilkan lebih banyak barang-barang yang lebih berharga. Bagus, cepatlah pergi. Apa yang kalian berdua bisikan? Itu. Tidak ada apa-apa, kami hanya bilang bahwa kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan kelaparan. Benar kan? Kalian berdua, apa yang sedang kalian rencanakan? Aku tahu persis apa yang kalian rencanakan. Aku beritahu kalian. Jangan coba-coba mengeksploitasi Sisi lagi. Keluarga Xiao Kang adalah sebuah peringatan. Aku beritahu kalian. Besok kau pergi ke kota. Carikan keluarga untukku. Dan kirim dia pergi. Ya, Ya, ibu, ibu. nenek tua bangka itu, dia benar-benar tidak tahu diuntung. Jika bukan karena dia yang bisa mengambil uang pensiun militer ayam, apakah aku akan mendengarkannya seperti ini? Begitu kita kaya, hal pertama yang akan kulakukan adalah menendang nenek tua ini keluar. Katakan padaku, JJ hari ini, akankah dia mengeluarkan barang bagus lagi? Dia sudah tidur. Apalagi yang mungkin dia jatuhkan? Seandainya aku tahu, aku tidak akan membiarkannya tidur di atas kan. Aku kedinginan sampai mati. Lihat. Apa itu? Gelang emas. Ternyata gelang emasnya sebesar ini. Pergilah ke sana dan lihat. Cepat. Gelang emas besar. Kecilkan suaramu. Jangan membangunkannya. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Aku sudah mendapatkannya. Cepat biarkan aku melihat. Kita kaya. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat gelang emas sebesar ini. Mulai sekarang, aku adalah orang terkaya di desa Shao. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Ini baru permulaan. Ini hanya satu gelang emas. Selama 6 hari ke depan, aku pasti akan membuat gadis kecil ini memuntahkan untuk kita lebih banyak barang bagus. Ya, tersisa 6 hari lagi. Kita harus memerasnya sampai habis. Dan kemudian mengirimnya menemui Raja Neraka. Tidur-tidurlah. Aku dan Dajuang membawa JJ ke kota, belikan dia 2 set pakaian baru. Kita tidak akan kembali untuk makan hari ini. Nenek sudah membuatkan kue beras kesukaanmu. Kau tidak kembali untuk makan. Ibu, makan saja sendiri. Jangan khawatirkan kami. Ya, ibu tidak ada waktu lagi. Kita berangkat sekarang. Kemarilah. Kemarilah, Shizi. Ayo pergi. Kue beras yang hambar. Siapapun yang mau memakannya silakan. JJ, ayo pergi. Hari ini, aku akan membawamu makan di daerah ini yang paling mahal, Menara Wangye.
Sebenarnya Sisi makan kue beras saja sudah cukup. JJ yang baik. Kue beras adalah kesukaan nenek. Kita akan menyisakan kue beras untuk nenek, oke? Nenek suka kue beras. Kalau begitu biarkan semuanya untuk nenek. Anak baik, ayo pergi. Ayo pergi. Pergi. Menara Wanjo. Dari mana orang-orang pengungsi ini datang? Tempat ini bukanlah tempat yang mampu kau tempati. Pergi segera. Apa kau buta? Beraninya kau mengabaikan kami. Percaya atau tidak, hari ini aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan pelayan yang sepele ini. Sama sekali. 3 tamu terhormat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah pelayan toko yang baru. Dia belum terbiasa dengan protokol. Silakan masuk. Lanjutkan. Tamu apa yang ingin Anda pesan? JJ, apa yang ingin kau makan? Bibi silakan pilih. Sisi bisa makan apa saja. The film was Sisi bukan translated pemilik makanan. and narrated by M Media. Karena JJ kita menganggap apapun bisa diterima. Maka ambil semua barang mahal di restoranmu. Semua yang berharga. Dan sajikan semuanya. Apel, baiklah. Tamu mohon tunggu sebentar. Bibi bolehkah Sisi memakan semua ini? Semuanya milikmu. Terima kasih Bibi. Terima kasih Paman dan Suang. Paman sama seperti Nenek Tian. Yang paling baik kepada Sisi. Silakan makan. Ini ambil ini. Makanlah dengan cepat, makanlah. Makanlah dengan cepat, makanlah. Seharusnya tidak seperti ini. Dia jelas makan dengan sangat puas. Kenapa tidak ada barang berkualitas tinggi muncul? Apakah kurang? Makan lagi, makan lagi. Makan ini, makan ini. Apakah Bibi tidak makan? Kami tidak makan. Ya, Bibi, aku sudah kenyang. Bolehkah aku membawa ayam panggang ini kembali untuk Nenek Tian? Bahkan di saat seperti ini, masih memikirkan nenek tua yang sudah meninggal itu. Baiklah. Kau bawa ayam ini untuk nenek. Terima kasih Bibi. Nenek pasti akan menyukainya. Ini adalah istriku. 1 kali makan ini menghabiskan 5 tayal perak kita. Jumlah perak sebanyak ini cukup bagi keluarga kita yang bertiga untuk makan selama 3 tahun. apa itu 5 liang? Bahkan 50 liang pun tidak ada artinya. Apa ini? Ini batu giok zamrud. Kecilkan suaramu. Kita sudah mendapat keberuntungan besar. Kita sudah dapat keberuntungan besar 5 hari lagi. Seluruh wilayah ini akan menjadi milik kita. Apa yang akan menjadi milik keluarga kita? Pergi dan selesaikan pembayarannya dengan cepat. Benar, aku akan pergi melunasi tagihannya. Aku akan pergi melunasi tagihannya. Sepertinya, membawa barang kembali untuk nenek tua yang sudah meninggal itu bisa membuat JJ benar-benar bahagia. Kalau begitu, JJ, apalagi yang ingin kau berikan untuk dibawa kembali pada nenek? Aku ingin.
Aku ingin membelikan pakaian untuk nenek. Apakah boleh? Tentu saja. Mari kita siapkan 2 set pakaian baru lagi hari ini. Sudah beberapa shichen berlalu. Kemana Dazuang membawa anak itu? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus pergi mencari mereka. Nenek, Kenapa kalian kembali begitu larut? Apa yang kalian lakukan? nenek. Kami membelikan pakaian baru untuk nenek. Dan ini ada ayam panggang yang lezat. Silakan dicicipi. Dari mana kau mendapatkan perak itu untuk membeli begitu banyak barang mahal? Ibu, Sisi sudah lama berada di sini, dan dia belum punya pakaian bagus untuk dipakai. Dan kau juga sudah lama tidak punya baju baru. Bukankah sudah hampir waktunya panen jagung? Jadi kupikir, kita tidak boleh terlalu hemat. Kita harus membelanjakan apa yang perlu dibelanjakan. Benar sekali ibu. Anak yang patuh seperti Jane. Anak yang sangat pengertian. Tentu saja kita harus memperlakukannya sedikit lebih baik. Tepat sekali. Karena kau sudah membelinya. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku tahu. Kau baik pada Sisi. Tapi, di mana kita harus berhemat? Kita tetap harus berhemat. Simpan perak ini. Ini. Perak ini. Simpanlah untuk sementara. Xiao Mei dan aku masih muda. Kita masih bisa mencari lebih banyak lagi. Benar. Ini baju baru yang kami belikan untukmu. Coba cepat pakai untuk melihat. Apakah pas? Nenek, ayo kita coba pakaiannya dengan cepat. The film was translated and Sudah kubilang ambil narrated itu. by M. Jadi ambil Media. saja. Ini hanya beberapa keping perak. Apa kau memperlakukanku seperti pengemis? Istriku, jika kau tidak mau, aku yang mau. Jika bukan karena Jai menyukai nenek tua bangka ini, aku pasti sudah menendangnya keluar. Istriku, bersabarlah sedikit lagi. Dalam 5 hari lagi, kita akan bisa sepenuhnya menjalani kehidupan orang kaya. Besok, temani Jai makan ayam panggang lagi. Dia perlu makan segala macam hal. Kita harus membuatnya mengeluarkan untuk kita. Lebih banyak barang bagus. Hanya kurang beberapa cincin emas. Hari ini, aku harus memenuhi semua jariku dengan cincin. Aku juga ingin kalung emas. Bibi, aku sudah kenyang. Mengapa kau tidak bisa makan lagi? Bukankah kau paling suka makan ini? Jika kau tak habiskan makananmu, apa dengan cincinku? Jika kau tak habiskan makananmu, apa dengan emasku? Kemarilah, aku akan menyuapimu. Paha ini besar. Kemarilah, aku masih mengandalkanmu untuk cincinku. Ini? Nenek, nenek, Zheiji, kau akhirnya bangun. Kau membuat nenek ketakutan setengah mati. Jangan takut. Nenek ada di sini. Gadis nakal ini. Tidak ada barang bagus yang muncul hari ini. Dan itu bahkan menghabiskan beberapa keping perakku untuk mencari dokter baginya. Besok adalah hari terakhir. Kita harus mencari cara untuk membuatnya memunculkan barang bagus sekali lagi. Dan kemudian, cari kesempatan untuk menghabisinya. Untuk mencegah kutukan 7 hari datang pada kita. Untuk menghindari mengikuti jejak Xiao Kang. Jangan khawatir, istriku. Aku sudah memikirkan sebuah rencana. Zheiji,
JJ. Ibu, lihat. Apa itu? Ini sepatu Shishi. JJ. 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 Ibu? Nah, Nenek, anakku. Nenek akan membawamu pulang. JJ. JJ. The film was translated and narrated by M Media. Itu istana. Dajuang. Kita akan jadi kaya raya. Pertama ciptakan krisis. Lalu pura-pura menyelamatkan. Itu benar-benar berhasil. Aku sekarang adalah seseorang yang memiliki istana Meghan. Bagus. Xiao Dazuang. Ini kau bajingan. Demi harta duniawi ini, kau benar-benar berani menculik Shishi. Di mana nuranimu? Hati nurani. Kau bicara padaku tentang hati nurani di tahun kelaparan besar. Apakah hatimu sakit? Untuk si pembawa sial kecil ini. Baiklah. Akan kukabulkan keinginanmu. Kau anak durhaka. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja mengirim kalian menuju kematian. kalian tidak boleh menyakiti nenek. Itu datang. Kutukan kematian itu datang. Tidak. Hari ini aku harus mengirim si pembawa sial kecil ini ke Raja Neraka. Awas! Dajuang. Mataku. Istriku. Mataku. Kau tidak apa-apa. Aku tidak bisa melihat mataku. Jangan takut, aku akan membawamu ke klinik sekarang. Cepat bangun. Ibu cepat bantu. Ibu. Di saat seperti ini, akhirnya kau ingat aku ibumu. Saat kau memegang sikop melawanku tadi, aku tidak melihatmu menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ibu, Dajuang adalah putra kandungmu. Ibu lakukan ini demi pembawa sial kecil. Bahkan putra kandungmu sendiri menolak untuk mengakuinya. Ibu. Dia adalah putra kandungku. Jika dia menganggapku sebagai ibunya, dia tidak akan berani mengangkat tangan padaku. Dia tidak akan membangkang padaku atau memperlakukan Shishi seperti ini. Mulai hari ini, aku bukan lagi ibunya. Dan aku juga tidak punya menantu sepertimu. Ibu, Ibu. JJ. Ayo pergi. Dajuang. Apa yang kau lakukan? Apa? Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Xiao Dazuang dan istrinya menampungmu karena kebaikan hati mereka. Siapa sangka sekarang kau membawa kesialan hingga mereka harus ke rumah dokter. Dan dia bahkan kehilangan satu mata. Zizi tidak melakukannya. Zizi bukan pembawa sial. Tian Luozi, putramu berakhir dalam keadaan seperti itu. Dan kau masih melindungi bocah kecil ini. Kau memihak orang luar lawan keluargamu. Tepat sekali. Kalian terus menyebutnya pembawa sial. Apakah dia membawa bencana bagi rumah kalian? Apakah dia membuat kalian kehilangan anggota tubuh? Kalian bahkan tidak tahu apa yang dilakukan putraku. Tapi kalian malah mengoceh di sini. Jika kalian punya banyak waktu, pulanglah dan sikat gigi kalian. Mulut kalian benar-benar bau. Tian Luozi,
Jangan berani-berani menolak niat baik kami. Yang terluka adalah putramu sendiri. Mulai hari ini, aku tidak punya putra The film seperti was itu. translated Dazuang and dan Xiaomei, narrated by mereka M. memang Media. serakah sejak lahir. Mereka pasti sudah mengincar Seishi sejak lama. Mereka benar-benar busuk sampai ke akarnya. Sungguh berdosa. Bukankah kau punya pantat yang besar? Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihatmu melahirkan seorang putra pun. Jika kau begitu menyukai anak laki-laki, aku akan memberikan Dazuang padamu secara cuma-cuma. Pembicaraan macam apa ini? Tian Luozi, kau tidak membantu putramu, malah membantu pembawa sial kecil ini. Aku ingin lihat siapa yang akan mengurusmu saat kau tua nanti. Jangan lupa, dia masih punya putra kedua. Mengandalkan putra kedua yang miskin itu. Lebih baik kau cari pohon untuk gantung diri. Lebih baik mati saja. Tepat sekali. Aku tak biarkan kalian hina nenek. Pergi dari desa keluarga Xiao. Pergi dari desa keluarga Xiao. Pergi. Pergi. Kalian semua terlalu kejam. Kalian sudah satu kaki dikubur, tapi masih saja menindas seorang anak kecil. Kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Semoga putra-putra kalian lahir tanpa lubang dubur. The film was Ibu, translated apa yang and sebenarnya narrated terjadi? by M. Media. Seishi, jangan takut. Siapa ibumu? Aku tentu saja tidak. Kau putra yang tidak punya hati dan tidak tahu berterima kasih. Ibu siapa lagi yang memancing kemarahanmu? Dajuang Xiaomei. Kalian berdua datang di saat yang tepat. Lihat ibumu ini. Aku menasihatinya karena kebaikan tapi dia tidak mau mendengar. Dia memihak orang luar melawan keluarganya sendiri. Melindungi pembawa sial kecil ini. Benar Tian Luozi? Buka matamu dan lihat baik-baik. Lihat, justru karena pembawa sial kecil inilah, matamu putramu hilang. Ini semua salah paham, sungguh salah paham. Mataku buka, karena Sisi. Itu karena kecerobohanku sendiri. Aku yang membenturkannya. Iya ya, itu tidak ada hubungannya dengan Joy-Jai. Ibuku memang tak pandai menjelaskan. Karena itulah dia membuat semua orang, sesama penduduk desa kita salah paham. Sebuah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Kalian berdua berhenti mengatakan hal-hal seperti itu di sini. Berpura-pura baik hati. Aku beritahu kalian semua hari ini. Mulai hari ini Shishi adalah cucu kandung dari aku Tian Luozi. Jangan pernah berpikir untuk bersekongkol melawannya. Jika tidak, wanita tua ini tidak akan melepaskan kalian. Pergi. Pergi. Bibitian. Bibitian. Suami Michelle Wei telah kembali. Kemana? Dia sedang dalam perjalanan pulang. Seorang utusan tiba di rumahku dengan tergesa-gesa, memberitahuku untuk menemuinya di pintu masuk desa. Sepertinya, seorang jenderal besar dari ibu kota, secara pribadi mengawalnya kembali. Tampaknya dia telah meraih jasa besar. Ayo cepat kita pergi. Zizi. Zizi, jangan takut. Kemarilah Jai-Jai. Kemarilah. Kemarilah Jai-Jai. Datanglah pada bibimu. Jai-Jai. Istriku. Sialan. Kali ini bisa menembus jauh ke dalam kamp jenderal musuh. Jenderal ayah kandung Xiao Zizi. Adalah berkat kerjamu sebagai agen rahasia. Saya mengawal Anda kembali. Hanyalah tugas saya. Bawahan ini tidak akan berani. Terima kasih atas kebaikan Anda, jenderal. Memiliki prajurit sepertimu adalah kehormatan bagi saya. Saat kakimu sembuh dan kau kembali ke kamp, bawalah seluruh keluargamu ke ibu kota. Saya akan menyediakan rumah untukmu. Bawahan ini berterima kasih kepada jenderal. Jenderal, lihat cepat. Seorang gadis pingsan di depan sana. Selamatkan dia dengan cepat. Anak ini. Bagaimana fitur wajahnya, tuan-tuan? Menyerupai. Kemari. Jendera, apakah ada air? Anak ini kemungkinan mengalami dehidrasi. Cepat. Tuan-tuan kita, jika dia tidak diculik oleh pedagang manusia, dia pasti sudah seusia ini sekarang. Anak itu sudah sadar. Syukurlah dia sudah sadar. Gadis kecil.
Anak siapakah kau? Bagaimana kau bisa tersesat? Tidak ada yang menginginkan Sisi. Sisi adalah anak yang tidak beruntung. Bagaimana mungkin? Kau sangat manis. Bagaimana mungkin tak ada yang mau padamu? Benar, kau sangat manis. Semua orang akan menyukaimu. Jenderal memimpin pasukan dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Dia telah meraih banyak sekali jasa. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak memiliki anak sendiri. Jika jenderal bisa membesarkan anak ini, mungkin saya bisa membawa anak ini kembali terlebih dahulu. Zheji, Istriku, Zheji, Zizit Haipu, Nenek, Zizit Haipu. Nenek tadi sangat panik. Sampai kehilanganmu. Maafkan Nenek Zheji. dia adalah anak keluarga kita. Benar. Anak keluarga kita. Mengapa saya tidak ingat? Keluarga kita memiliki satu lagi, cucu perempuan sebesar ini. Kau sudah pergi selama 3 tahun. Apa yang kau tahu? Selama tahun-tahun ini, saya berada di perbatasan melindungi negara. Saya tahu kau telah bekerja keras di rumah. Nenek, apakah ini kakek? Maksud saya anak ini sangat menyenangkan. Jadi dia sebenarnya adalah cucu saya. Apa yang terjadi dengan kakimu? Ini luka ringan, bukan masalah besar. Keluarga Xiaohui, perak ini adalah untuk mengobati kaki Xiaohui. Mohon simpan dengan aman. Jenderal ini tidak perlu. Perak ini simpanlah untuk saudara-saudara, untuk membeli gandum. Lagi pula, saya memiliki 2 putra di rumah. Mereka sangat berbakti. Itu masalah lain, ambillah. Nanti, jika keluarga kekurangan sesuatu, bawalah liontin giok ini ke kantor kurir di ujung barat kota dan kirimkan surat kepada saya dengan segera. Saat waktunya tiba, aku akan segera suruh orang membawanya padamu. Terima kasih banyak. Nanti, saat perang di perbatasan dimenangkan, saya akan mengunjungimu lagi. Anak ini benar-benar berperilaku baik. Dia hanya terlalu kurus. Perak ini berikan kepada anak itu untuk membeli The makanan film enak. was translated and Kami tidak bisa narrated menerima by perak M ini. Media. Ini untuk anak itu, ambillah. Terima kasih, Jenderal. Anak ini tampak sangat menggemaskan. Anggap ini sebagai hadiah pertemuan dariku. Saya masih memiliki urusan di militer, jadi saya akan pergi sekarang. Saya titipkan Xiaohui dalam perawatanmu. Selamat tinggal. Hati-hati, Jenderal. Tuan-tuan, di mana kau sebenarnya? Anak itu sungguh cantik. Istriku, apakah anak ini milik Dajuan? Atau Teju? Tidak juga. Anak ini milikku. Milik kita. Kau masih bisa melahirkan. Ayah-ayah sudah kembali. Dajuan, apa yang terjadi dengan matamu? Tidak apa-apa. Aku hanya tidak sengaja membenturkannya. Bagaimana kakinya bisa patah? Bukankah itu akan menjadi beban lagi? Lebih berhati-hatilah saat melakukan sesuatu, agar tidak membuat ibumu marah lagi. Aku tentu saja bukan ibunya. Aku hanya punya 1 putra sekarang, Tisu. Bagaimana kau menyinggung ibumu lagi? Ibu, mohon jangan marah pada putramu. Aku tadi hanya bingung sesaat, dan tidak sengaja melakukan kesalahan. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Xiao Dasuang. Kau dan Xiao Mei, berhentilah memiliki pikiran seperti itu. Aku tidak akan pernah memberikan sisi kepada kalian. Jika kalian masih punya kemanusiaan, maka singkirkan pikiran serakah kalian. Begitu rupanya. Tidak heran kau begitu baik pada Sisi. Ternyata kau punya niat tersembunyi padanya. Biar ku beritahu kalian berdua. Selama aku masih di sini, kalian semua jangan sentuh rambut Sisi. Baiklah, karena kau yang memulai duluan, maka kami akan membalasnya. Karena sudah sampai pada titik ini, maka kita harus membagi harta keluarga. Berikan daftar penghargaan dan kantong uang itu kepadaku. Ini adalah perak yang jenderal. Berikan untuk pengobatan Xiaohui. Kau menginginkan uang ini, baiklah. Tapi kau harus memberikan Joy Jai padaku. Benar. Nenek, Sisi tidak ingin pergi bersama mereka.
Isi takut. Sisi, jangan takut. Nenek ada di sini. Gue Xiaomei. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tak pernah perlakukanmu buruk. Saat kau ingin makan sayuran liar, aku pergi ke Gunung Gali itu untukmu. Setiap kali ada sedikit makanan di rumah ini, kau adalah yang pertama makan. Dan sekarang, apakah begini caramu membalas budiku? Siapa yang peduli dengan sisa-sisa kecilmu itu? Sedikit makanan itu, bahkan tidak cukup untuk mengganjal gigiku. Kau, berikan joy-joy padaku. Pergi-pergi saja dariku. Baiklah, enyahlah kau dari hadapanku. Kau hanya menghalangi jalan. Dasar wanita tua bangka. Nenek. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Sisi, nenek baik-baik saja. Jangan khawatir. Kalian tidak boleh menyakiti nenekku. Zaichi. Zaichi. Zaichi, Apakah kau baik-baik saja? apakah tanganmu sakit karena didorong? Nenek aku baik-baik saja. Dasar bocah kecil. Aku tidak menyangka kekuatannya sebesar itu. Berhenti mengkhawatirkanku. Cepat dan bawa kembali Jijeng. Baiklah. Berikan Shishi padaku. Kau anak nakal. Ibumu bekerja sangat keras untuk membesarkanmu dan Tisu. Apakah begini caramu memperlakukan ibumu? Pergi dari sini. Aku tidak memiliki putra sepertimu. Baiklah, demi binatang kecil yang tidak ada hubungan darah ini, kau bahkan tidak menginginkan putra kandungmu sendiri. Aku ingin melihat, kau bisa melindunginya untuk sesaat. Tapi bisakah kau melindunginya seumur hidup? Dasar orang tua bangka. Aku akan membuatmu membayar tamparan ini. Bayar harganya. Sejak Xiaomi dan aku menikah. Itu sudah disepakati. Rumah ini milik kami. Keluarga ini sekarang sudah terbagi. Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di rumah ini lagi, kau. Pergi. Ayah. Ayah, Xiao Tisu penduduk desa. Apa yang terjadi dengan kakimu? Saya jatuh secara tidak sengaja saat menjalankan misi. Itu bukan masalah besar. Ayah, kau benar-benar hebat. Xiao Tishu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Aku minta putraku jemput ayahnya. Apakah kau orang luar punya keberatan? Aku orang asing. Aku ingin melihat, apakah si miskin bau ini mampu menghidupi kalian berdua dan anak itu. Ibu? Di rumah kakak kedua, ada seorang istri yang sudah sakit selama bertahun-tahun. Jika kau membawa pulang pembawa sial kecil ini, bukankah kau mencoba menggunakan kutukan pembawa sial ini untuk membunuh si penderita paru-paru itu? Tutup mulutmu. Apakah kau pikir semua orang sama sepertimu, tidak punya hati dan kejam? Kau. Paman ini tidak sakit. Aku tidak pernah percaya pada pembawa sial apapun. Dan aku tentu saja tidak percaya pada kutukan. Ibu, selama anak ini bersedia ikut denganku. Bahkan jika aku harus makan tanah, aku tidak akan membiarkan anak ini kelaparan. Zaichi, apakah kau mau ikut dengan nenek? Untuk tinggal di rumah Paman Tisu. Ya aku. Bagus. Kalau begitu ayo, pulang dan kemasi barang-barang kita. Meskipun orang tuamu selama bertahun-tahun, kesehatan Hui kurang baik, dan keluarga hidup dalam kesulitan ekonomi. Jangan khawatir. Paman pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kau hidup tenang dan aman. Kau tidak perlu mencemaskan apapun. Paman juga akan memperlakukan Seiji seperti anak sendiri, dan Paman tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Zaichi, Paman Tisu tidak akan menyakitimu. Dia adalah pria yang memegang janjinya. Terima kasih Paman Tisu. Tisu, ibumu masih bisa bekerja. Aku bisa menjaga ayahmu. Hanya saja anak ini Shishi. Dia sudah berpindah-pindah rumah sejak kecil. Sekarang, setelah dia datang ke keluarga Shao kita tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Kau benar, kita mungkin miskin, tapi kita tidak kekurangan integritas. Aku juga bisa membantu pekerjaan rumah.
dan mengurus diriku sendiri. Baiklah ayah dan ibu, ayo kita pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Istriku, ayah dan ibu sudah sampai. Istriku. Istriku, ada apa denganmu? Istriku. Menantu kau baik-baik saja. Hui istri Xiao Tishu. Ibu, kenapa kalian semua datang? Halo Bibi. Siapa ini? Ini adalah putri yang diadopsi keluarga kita. Seorang putri. Kita punya seorang putri. Istriku. Ada apa denganmu? Istriku. Cepat baringkan dia di tempat tidur. Jangan menakutiku. Istriku. Jangan menakutiku. Ada obat yang sedang direbus di atas tungku. Dia akan baik-baik saja setelah meminum obatnya. Tangannya sangat panas. Kita harus menurunkan demamnya. Kemarilah, Shishi. Nenek akan mengambil baskom berisi air dingin. Kau tetap di sini dan bantu aku menjaga Bibi. Mengerti? Baiklah. Sisi akan menjaga Bibi dengan baik. Bibi ini tidak sakit. Bibi cepatlah sembuh. Dengan begitu Nenek dan Paman Tishu akan bahagia. Zizi juga akan sangat bahagia. Bibi sudah bangun. Nak. 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 Bagaimana kabarmu? Nenek, Zizi, kau membuat nenek sangat ketakutan. Nenek Bibi jangan khawatir. Zizi baik-baik saja. Bibi, silakan beristirahat dengan baik. Anak yang manis dan pengertian. Jika anak pertamaku tidak keguguran, dia pasti sudah sebesar ini juga. Sepertinya penyakit hati membutuhkan obat untuk hati. Dalam waktu sesingkat ini, kulit Hui sudah jauh lebih baik. Istriku, minumlah obatnya dulu. Paman Tisu, bolehkah aku menyuapinya? Kemarilah. Hui selalu menginginkan seorang putri. Sekarang keinginannya akhirnya terpenuhi. Nak, siapa namamu? Namaku Sisi Xiao Sisi. JJ. Pembawa malapetaka. Bukan hanya pembawa sial kecil ini membunuh keluarga Xiao, tapi dia juga menyebabkan kematian Xiao Kangqi. Pembawa sial sesuatu yang membawa malapetaka. Sungguh sebuah dosa. Kau harus membawa pembawa sial kecil ini dan menguburnya bersama Shao Kahn. Jadi itu kau. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. JJ, jangan khawatir. Di rumah kita mulai sekarang. Tidak ada yang akan bisa menindasmu lagi. Ibu, apakah itu ayam hutan? Istriku, lihat cepat, ada ayam hutan. Mungkinkah itu ayam peliharaan seseorang?
Di tahun kelaparan hebat ini, di desa Xiao kita, siapa yang mampu memelihara ayam? Lihat betapa gemuk dan kuatnya dia. Bagaimana mungkin ini ayam ternak? Ayam ini datang di saat yang tepat. Dia tahu sisi kita ada di sini untuk hari pertamanya hari ini, untuk memberi ayat dan ibu rasa daging. Seekor ayam hutan turun di tahun kelaparan hebat. Ini benar-benar sisi yang membawa keberuntungan bagi kita. Ya, ya. Sisi kita adalah pembawa keberuntungan. Nah, ada apa? Zheiji, apakah kau merasa tidak enak badan? Nenek. Aku bukan pembawa sial kan? Aku akan membawa keberuntungan kan? Benar. Sisi kita adalah yang paling beruntung di dunia. Ayam hutan hari ini The film was akan kita rebus translated and untuk dimakan narrated by sisi kita. M-Media. supaya dia bisa menikmatinya dengan baik. Sisi kita jelas bukan pembawa sial. Bukankah begitu? Nenek. JJ, jangan khawatir. Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang berani memanggilmu pembawa sial kecil lagi. Benar. Jika ada yang berani mengatakannya lagi, aku akan merobek mulut mereka. Tepat sekali. Ibu istriku, aku pulang. Katak nenek. Kami kembali. Kau sudah pulang. Mengapa kau tidak menjawab? Ada apa? Gelang bercahaya. Kecilkan suaramu. Ibu, benda yang begitu berharga. Dari mana asalnya? Kau mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu. Itu berasal dari, ditemukan di dalam pantat ayam hutan. Pantat ayam hutan. Gelang ini sangat indah. Paman, aku menemukan Lindsay. Paman tisu, aku menemukan bunga. Ini adalah daji. Tanaman obat berharga saffron. Ada sesuatu. Sisi sepertinya benar-benar bisa membawa keberuntungan bagi kita. Ada satu hal. Aku tidak tahu apakah harus mengatakannya. Kita adalah ibu dan anak. Apa yang tidak bisa dikatakan? Kau tinggal di ujung desa. Jadi kau mungkin tidak begitu tahu tentang rumor di desa. Sebenarnya sebulan yang lalu Shishi diadopsi ke desa keluarga Xiao. Aku memang tidak tahu. Selama beberapa bulan terakhir Hui Hui batuk parah. Aku telah merawatnya. Mereka yang mengadopsi Shishi, keluarga pertama adalah Xiao Sun. Dia meninggal. Mati. Yang kedua mengadopsi Shishi adalah keluarga Xiao Si. Mereka juga meninggal karena kecelakaan. Keluarga ketiga ini adalah Xiao Kang. Ibu, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Mengenai mengadopsi Shishi, ada batas waktunya. Tenggat waktu apa? Ada rumor di desa. Zheiji akan membawa keberuntungan selama 7 hari. Awalnya, aku juga tidak percaya. Aku tidak pernah percaya rumor-rumor di desa itu. Itu semua omong kosong. Tapi kemudian, aku mulai semakin mempercayainya. Ibu, lalu apa yang terjadi setelah 7 hari? Setelah 7 hari, orang yang mengadopsi Shishi akan meninggal karena kecelakaan. Apa? Ibu, apakah Sisi membawa keberuntungan atau kesialan? Sisi adalah putriku sekarang. Sudah lama sekali aku tidak melihat Hui Hui sebahagia ini. Ya.
Terlepas dari, apakah Sisi berada dalam 7 hari, atau setelah 7 hari, dia adalah anak keluarga Shou kita. Hui hui. Gelang ini. Aku tahu. Kau adalah orang yang paling pekerja keras di keluarga kita. Tapi, gelang ini. Ibu, apa yang sedang kau pikirkan? Bagiku, aku sama sekali tidak peduli dengan harta duniawi ini. Dan jika ini benar-benar dibawa kembali oleh Jai kita, maka itu adalah alasan yang lebih kuat untuk membiarkannya menyimpannya sendiri. Jai untuk gelang ini. The film was Simpanlah dengan aman translated untuk dirimu and sendiri. narrated Di masa by depan jika M-Media. kau ingin makan manisan buah, gadaikanlah untuk membelinya. Baiklah, Tapi Bibi, CJ tidak menginginkannya. Kesehatanmu tidak baik. Sebaiknya kau saja yang memakainya. memiliki keluarga ini sudah cukup untuk menghidupiku. JJ, barang-barangmu sendiri adalah milikmu. Ingat, jangan berikan kepada siapapun, mengerti? Terima kasih Bibi. Kemarilah Sisi, aku pakaikan untukmu. Taiju, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu, istriku? Aku ingin pergi ke rumah kepala desa untuk memproses secara resmi prosedur adopsi untuk Jai. Istriku, kau tidak sedang berpikir untuk... Apa yang kau pikirkan? Barang-barang Jai adalah miliknya. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Apa kau dengar? Begitukah? Aku juga berpikir begitu. Sepertinya kita sepemikiran. Kepala desa. Keesokan harinya. Tizyu. Untuk apa kau datang ke rumahku? Kepala desa. Kami di sini untuk mendaftarkan status kependudukan Seiji. Mulai sekarang dia akan menjadi putri kami. Ya, Ya. Untuk mendaftarkannya ke dalam keluarga Zhao kami. kau harus tahu bahwa keluarga sebelumnya. Kepala desa, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi itu tidak masalah. Hui dan aku sudah bersiap untuk mengadopsinya dan menjadikannya putri kami. Kami sudah memutuskannya. Karena kalian semua sudah memutuskan, saya tidak akan bicara lebih banyak lagi. Masuklah bersamaku. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Jai, kemarilah. Mulai sekarang Seiji akan menjadi anak dari keluarga Zhao kami. Ayo pergi. Ayo berangkat. Istri Jenderal Ibu Kandung Xiao Xingxi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku tidak membuatmu takut tadi kan, sayang. Sisi baik-baik saja. Kau, berhati-hatilah saat menggendong anak itu. Jangan ceroboh. Benar. Kita tentu tidak bisa membiarkan putri kecil kita terluka karena benturan. Ayo pergi. Istriku. Ini adalah emas asli. Apakah seseorang menjatuhkan ini? Di tahun-tahun kelaparan hebat ini, keluarga mana yang mampu membeli gelang seperti ini? Tuan-tuan, Istriku, apakah kau ingat gelang milikmu ini? Mungkinkah ini milik Seiji? The Berikan film ke was sini. translated and narrated Istriku, by M-Media. kau. apa yang kau pikirkan? Apakah Jai membawa keberuntungan atau kesialan? Dia adalah putri kita. Kita tidak boleh memakan keberuntungannya. Gelang emas ini. Ambil dan serahkan ke rumah kepala desa. Aku setuju sebagai manusia. Kita harus terbuka dan jujur. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang serakah dan jahat. Benar. Lihat pola pada gelang ini. Bahkan ada namanya. Sekilas saja sudah jelas bahwa orang tuanya habiskan banyak uang untuk membuatnya. Kita sendiri sekarang sudah menjadi orang tua. Kita tidak boleh pikiran yang tidak pantas tentang hal semacam itu.
Baiklah, kalau begitu mari kita pergi mencari kepala desa sekarang juga. Biarkan kepala desa mencari pemiliknya kemana-mana di prefektur. Bagus. Ayo pergi Sisi. Lihat. Gelang emas itu seharusnya menjadi milikku. Pada hari pertama Sisi di rumah Xiao Teishu, keberuntungan besar jatuh pada mereka. Pada hari pertamanya di rumah kita, hanya ada 3 gigi emas. Tidak, aku harus merebut kembali gelang emas itu. Ya, ayo kita pergi. Ayo pergi. Di tahun kelaparan hebat ini, orang-orang seperti kalian, yang memiliki hati murni dan baik, sungguh langka. Nak, sebelumnya aku terlalu picik dan berpikiran sempit. Aku gagal melindungimu dengan baik. Sekarang setelah kau memiliki orang tuamu sendiri, segalanya akan menjadi lebih baik. Itu benar. Sisi sekarang punya ayah dan ibu. Jai, apa yang kau panggil padaku? Ibu, Ya, ibu di sini. Mulai sekarang ibu pasti akan melindungi Jai dengan baik dan membiarkanmu tumbuh sehat dan aman. Baiklah. Kepala desa gelang ini. Kau harus menemukan pemiliknya. Setelah kehilangan barang yang begitu berharga, mereka pasti sangat cemas. The Jangan film was khawatir, translated begitu pemiliknya and ditemukan, narrated by aku akan M. segera Media. memberitahumu. Istriku. Kau, Zhao Dasuang, apa yang kau lakukan? ini gelang yang hilang dari istriku. Omong kosong. Barang yang begitu berharga, bagaimana mungkin bisa menjadi milik keluargamu? Orang seperti apa kau ini? Seluruh desa tahu. Siapa yang kau rendahkan, dasar rendahan? Aku merendahkanmu, makhluk yang tidak punya hati. Apa yang terjadi? Kau, lepaskan ayahku. pergi. Kau berani menindas putriku. Aku belum selesai denganmu. Xiao Teishu, apa kau sudah gila? Aku kakak laki-lakimu. Aku tidak punya kakak laki-laki yang sampah sepertimu. Menindas seorang anak. Kau pikir kau siapa? Tunggu, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Aku akan memukulmu sampai mati. Kakak ipar, cepat sadarkan Taiju. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan terbunuh. Tidak ada yang boleh merundung putriku. Siapapun yang berani merundungnya, Taiju dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Gila. Mereka benar-benar sudah gila. Dasar pembawa sial kecil, kau benar-benar sebuah wabah. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kau adalah pembawa sial. Sejak kau menikah ke dalam keluarga kami tidak pernah merasakan satu hari pun kedamaian. Kau, Apa? Kembalikan gelang itu padaku. Serahkan segera. aku akan memberikannya padamu. Dajuang. Bangun. Bangun. Kepala desa, tolong simpan ini dengan aman. Jangan biarkan gelang ini diambil lagi. Tenang saja, aku akan menjaganya dengan baik. Begitu pemiliknya ditemukan, barang ini akan dikembalikan kepada pemilik yang sah. Taiju Jai terluka. Apa yang terjadi? Sisi tidak merasa sakit. Luka kecil ini tidak berarti apa-apa. Anakku sayang. Mari kita kembali untuk mengobati lukamu. Ayo mari kita pergi. Bangun. Kau sudah bangun. Cepat, kita harus pergi. Kejar mereka dengan cepat. Apakah kau melihat gelang putriku? Gelang macam apa itu? Ada kelinci kecil di atasnya. Dan karakter tuan-tuan. Suamiku dan aku pergi ke kuil. Berdoa untuk putriku.
Apakah gelang ini? Ya, itu dia. Ini benar-benar gelang putriku. Bagus. Sang guru berkata bahwa selama gelang itu tetap ada, putriku akan kembali. Katakan padaku, permintaan apa yang kau miliki, silakan bicara. Nyonya, gelang ini. Keluarga Zhao Tishu ditemukan oleh dari desa kami. Anda hanya perlu berterima kasih kepada mereka. Zhao Taiju. Ya, keluarga mereka miskin, tapi mereka memiliki integritas yang tinggi. Saat menemukan gelang ini, mereka segera menyerahkannya kepadaku untuk mencari pemiliknya. Karakter yang begitu murni dan jujur, sungguh langka. Xiao Cui, pergilah dengan cepat dan siapkan 10 jin beras, 50 ayam, dan 100 telur. Aku mau terima kasih ke mereka pribadi. Ayo kita pergi. Nyonya, Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya, gelang nona muda telah ditemukan. Emosimu terlalu tidak stabil. Sekarang kau harus beristirahat dengan benar. Tidak, aku harus berterima kasih padanya secara pribadi. Ayo kita pergi. Saya akan suruh orang antar barang itu. Kalau begitu kau harus terima kasih ke mereka tulus hati. Kau bisa tenang. aku akan mengantar mereka ke sana. Terima kasih. Kembali lalu istirahat dulu. Tizyu, barang ini semua untuk keluargamu, oleh istri jenderang. Istri jenderal. Pagi ini, bukankah kau menemukan gelang emas? Gelang emas itu dibuat khusus oleh istri jenderang untuk anaknya. Itu sangat berharga. Jadi dia mau ungkap terima kasihnya dan menyiapkan barang-barang ini untuk kalian. Kepala desa, ini sudah menjadi tugas kami. Ini adalah niat tulus Nyonya. Kalian harus menerimanya. Selama bertahun-tahun ini, desa kita mengalami kemunduran, dan kami lalai memperhatikan keluargamu. Jika kalian nanti susah banget, katakan saja langsung padaku. Baiklah, terima kasih Kepala Desa. Baiklah, kalau begitu kami pergi sekarang. Bagus, letakkan saja di sana. Selamat tinggal. Hati-hati Kepala Desa. Hati-hati di jalan kepala desa. Nenek banyak sekali telur. Jika ibu memakan telur-telur ini, apakah dia akan bisa sembuh? Benar sekali. Sisi kita juga harus makan telur. Supaya tumbuh tinggi. Dan sehat bukan? Isi J tidak akan memakannya. Isi hanya ingin ibu cepat sembuh. Zizi benar-benar anak yang paling pengertian dan baik di keluarga kami. Makanlah ini. Bibi akan segera sembuh. Dan kemudian melahirkan adik The perempuan film was untukmu. Ya, translated and narrated Isi by pasti M akan Media. menjaga adik kecil dengan baik. Bagus. Kalau begitu malam ini, kita akan makan sesuatu yang enak untuk menutrisi tubuh Hui Hui. bagus. Kemarilah si ayo pergi. 5 hari kemudian. Istriku, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kau masih berani bertanya. Melihatnya, wadah beras di rumah hampir kosong. Dan telur-telurnya sudah habis. Yang tersisa hanyalah beberapa sayuran liar yang sudah kering. Bisakah kita terus hidup seperti ini? Istriku, bukankah kau masih punya 2 gelang emas besar? Tidak bisakah kita menggadaikannya saja? Kau ingin menggadaikan gelang-gelang itu? Tidak mungkin. Xiao Taiju mengadopsi pembawa sial kecil itu. Sudah 5 hari berlalu. Selama 5 hari ini, jika bukan karena istri jenderal yang mengirim beras, maka itu adalah menemukan gelang emas di jalan. Jika kita terus menunggu, sebelum kemalangan apapun datang, keluarga Xiao Taiju akan menjadi orang kaya. Dan kau masih menjadi orang miskin yang buta. Aku. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bukannya kau tidak tahu? Keluarga Zhao Tishu terus mengawasi si pembawa sial kecil itu. Karena perampokan terang-terangan tidak akan berhasil. Maka kita culik dia secara diam-diam. Maksudmu? Bagaimana cara memetik ini? Petahkan dan bungkus dari gini. Ibu, sekarang karena Hui Hui sedang hamil, dan dengan istri jenderal yang mengirim begitu banyak ayam dan beras, aku berpikir
Mungkin aku harus membawa Hui Hui ke kota untuk pemeriksaan. Kau benar-benar harus memeriksakannya. Isu bawa kandang ayam itu. Dan jual semuanya di kota. Berapapun uang yang didapat. Gunakan semuanya untuk biaya pengobatan Hui Hui. Baiklah, Ibu, kalau begitu Jai Jai, akan kuserahkan dalam perawatanmu. Pergilah tanpa khawatir, aku di sini di rumah. Ya, Tezu jaga Hui Hui dengan baik. Jangan khawatirkan kami. aku mengerti. Ayah, ayo pergi. Nenek akan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu nanti. Katya, kaki-kakimu. Itu bukan apa-apa. Bagaimana kaki ini bisa jadi seperti ini? Itu masalah kecil. Saat kami baris dan bertempur di medan perang, ada banyak luka yang jauh lebih serius dari ini. Tutup mulutmu. Kakimu sudah dalam keadaan seperti ini. Jangankan berperang, kau bahkan kesulitan berjalan. Apakah benar-benar separah itu? Istriku. Kakiku tidak boleh lumpuh. Cepat bantu aku berdiri. Aku masih harus terus melayani jenderang. Kaki kakak sakit. Dia butuh obat. Aku naik gunung petik obat The buat film kakek. was translated and narrated by M Media. Dajuang, lihat dengan cepat. Surga sedang membantuku. Malam ini, kita akan tangkap anak ini pulang. Ayo pergi. Ayo pergi. Ada apa denganmu? Apakah sakit rasanya diikat? Aku akan melepaskanmu sekarang. Bukankah kau mau pergi? Kau punya banyak kaki, tapi tidak mau pergi? Apakah kau mau ikut pulang denganku? Baiklah, kalau begitu, kau ikut pulang denganku. Kalau begitu, istriku kemarilah dan lihat dengan cepat. Apakah itu ginseng legendaris? Di tahun-tahun kelaparan hebat ini, The apapun film yang was bisa dimakan di translated pegunungan and sudah lama narrated digali by oleh M orang lain. Media. Aku tidak menyangka pembawa sial kecil ini benar-benar bisa menemukannya. Sesuatu seperti ginseng adalah harta yang tak ternilai. Istriku, kita kaya. Istana yang lenyap. Dengan ginseng ini, kita bisa menanamnya sendiri. Tunggu hati-hati. Sejak aku punya kesempatan untuk mendekatinya, aku selalu tertimpa kesialan. Ini agak menyeramkan. Aku tidak peduli apakah dia menyeramkan atau pembawa sial. Hari ini, aku harus membawanya kembali. Pergi. Pergilah. Sekarang, Sisi akan membawamu pulang. Kalau tidak nanti nenek akan mengkhawatirkan Sisi. Aku benar-benar tidak bisa membukanya. Ini semua salahmu. JJ, Sisi, JJ, JJ. Aku adalah ibu. Sisi, JJ, Sisi, JJ, JJ, JJ. Sisi, Aku di sini.
Zizi, Zeiji, Nenek, aku di sini. Zeiji. Kau bikin nenek ketakutan banget. Aku pikir kau, oleh Xiao Dazuang itu, telah diculik. biar aku melihatmu sebentar. Kau tidak terluka dimanapun kan? Tidak. Nenek. Ayah ibu. Lihatlah dengan cepat. Aku membawa si kecil yang hilang. Kembali. Ini adalah Ini ginseng. ginseng legendaris. Hanya bisa dibeli pejabat tinggi di ibu kota untuk dimakan. Ya, seharusnya begitu. Apa itu ginseng? Apakah itu nama panggilan orang ini? Ya, itu namanya. Nenek, aku juga menemukan ini. Di gunung. Segera bawa pulang. Untuk mengobati kaki kakek. Terima kasih, Shishi. Kita adalah keluarga, tidak perlu berterima kasih. Baiklah, ayo kita pulang. Ayo pulang. Minumlah. Aku tidak akan meminumnya. Berikan kepada istri Tiju. Dia sedang hamil sekarang. Dan membutuhkan nutrisi yang cukup. Mengapa kau begitu keras kepala? Shishi sengaja ke gunung belakang untuk memetik ini untukmu. Kau tidak boleh menyia-nyiakan niat baik Shishi. Kakek-kakimu. Kau harus segera sembuh. Baiklah. Kakek akan mendengarkan Shishi kita. Setengah bulan kemudian, Istriku. Aku bisa melihat sekarang. Tunggu saja. Dendam ini, aku harus membalaskannya. Kakek. Apakah ayah akan menulis surat kepada jenderal? Ya, kakek sedang menulis surat kepada jenderal. Jenderal berjanji kepada kita bahwa setelah kaki kakek sembuh, dia akan membawa seluruh keluarga kita ke kota. Sangat hebat. The film was translated and narrated by M Media. Gigi, nanti ambil surat ini dan berikan kepada utusan di depan pintu. Mengerti? Baiklah. JJ. Ayah, apakah ayah membawa ibu ke klinik? dia untuk memeriksa bayi di dalam kandungan ibu dan melihat bagaimana keadaannya. Pasti akan aman dan baik-baik saja. Baik. Sekarang karena Ki Hui Hui hamil. Itu pasti karena dia. Jika kita menunggu lebih lama lagi, semua keuntungan akan diambil oleh keluarga Xiao Taiju. Kalau begitu aku akan. Zeiji. 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 Kemana anak ini pergi? Apakah tisu membawanya ke klinik? 2 hari yang lalu, dia bilang dia ingin pergi ke klinik untuk menemui saudarinya. Anak ini benar-benar nakal. Istriku,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyonya, kami mendapat kabar tentang keberadaan nona muda. Kami menemukan penculik yang mencuri nona muda. Penculik itu mengatakan, dia berada di desa keluarga Xiao. Ayo pergi, bawa aku ke sana dengan cepat. Aku harus pergi ke desa keluarga Xiao secara pribadi. Untuk pergi. Dasuang keluar kau. Daisuang cepat keluar. Aku beraksi. Zhao Daisuang keluar. Keluar. Bocah kecil keluar kau. Keluar. Xiao Dasuang, bicara. Di mana kau menyembunyikan Xi? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana kita bisa tahu kemana perginya si pembawa sial kecil itu? Zhao Daisuang, kau masih saja membuat alasan. Utusan itu sudah menceritakan semuanya padaku. Xiao Meimu telah menculik Seishi kami. Tisiu. Zijimu dibawa oleh Gua Xiaomei. Apa? Ayo pergi. Pergi. Hanya karena dia bilang dia diambil. Apakah kau punya bukti? Aku terus berada di rumah sepanjang waktu. Kemana aku akan pergi untuk menculik pembawa sial kecil itu? Tepat sekali. Kalian sendiri yang kehilangan anak itu. Dan sekarang kalian menyalahkanku. Baiklah. Karena kau begitu terbuka dan jujur, mari kita masuk dan menggeledah. Kau pikir bisa menggeledah? Aku pasti tidak akan membiarkan kalian menggeledah hari ini. Tepat sekali. Ada yang mencurigakan. Seishi ada di dalam sini. Kalian tidak boleh masuk. Kemarilah. Apa yang kalian lakukan? Menyingkirlah. Apa yang kalian lakukan? JJ, lepaskan aku. Zhao Dajuang. Untuk apa kau berdiri di sana? Hentikan mereka. Minggir dari jalanku. Ini rumahku. Atas dasar apa menggeledah? Kemarilah. Kau tidak boleh masuk. Lepaskan aku. Istriku aku yang akan mengurusnya. Silakan. Kau tidak boleh pergi. Jangan pergi. Kalian semua keluar. Jangan masuk. Lepaskan aku. Letakkan itu. JJ. JJ. The film was translated JJ. and narrated by M Media. JJ. 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 Ibu, ini? Gelang emas gelang giok. Itu pasti diambil dari Shishi. Sepertinya pasangan ini sudah mengincar Seishi sejak lama. Semua ini salahku karena terlalu mempercayai mereka. Akulah yang mencelakai Shishi. Ibu, karena mereka sangat peduli pada harta duniawi ini. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Ini milikku. Siapa beri izin ambil? Dasar wanita tua bangka. Letakkan itu. Kau wanita tua bangka. Orang lain boleh saja, tapi kau tidak boleh. Aku bekerja sangat keras, mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Aku wanita tua bangka. Makhluk macam apa kau ini? Siapa yang mau menjadi putramu? Kau begitu miskin sampai tidak layak. Kau bajingan. Anak tak masalahkan buruk Edi. Anjing tak masalahkan miskin keluarga. Tapi lihat dirimu. Nuranimu sudah dimakan babi. Kau menginginkan barang-barang ini. Kalau begitu katakan padaku. Katakan di mana Sisi berada. Jika tidak aku ambil dan lapor pejabat. Dan mengatakan bahwa kau mencurinya. Kau. Jangan khawatir, dia tidak akan berani. Pertama, kami tidak mencuri. Dan kedua, kami tidak merampok. Atas dasar apa kau bisa melaporkan kami ke pejabat? Lagi pula, aku adalah putra kandungmu. Jika benar-benar sampai pada titik itu, apakah kau tega? Jika kau punya nyali, silakan laporkan ke pejabat. Baiklah. Tisu ambil ini dan laporkan kepada pejabat. Ini semua milikku. Istri jenderal telah tiba. Xiao Huai, kenapa kau ada di sini?
istri Jenderang. Nyonya Jenderang, semua karena gangguan tak masuk akal. Mereka sendiri yang kehilangan anak itu, tapi malah ingin menyalahkan kami. Nyonya, anak ini benar-benar kurang disiplin. Aku biarkan lihat hal memalukan. Istri Jenderal, aku memohon padamu, Anda harus mencari keadilan untukku, putriku. Diculik oleh mereka. Dia masih sangat muda. Dia tak sanggup tahan penderitaan. Aku memohon bantuan Anda. Silakan bangun-bangun. Aku juga seorang ibu. Aku sangat memahami perasaanmu. Kunjunganku ke desa keluarga Xiao kali ini juga untuk mencari putriku sendiri yang hilang. Tenanglah. Aku pasti akan membantumu menemukan anakmu. Terima kasih, Nyonya. Pengawal, masuk dan cari untukku. Ya. JJ, Ibu, putriku. ibu jangan menangis. Sisi sudah kembali. The film was translated JJ. and narrated by M Nenek. Media. Sisiku yang malang. Ikutlah dengan nenek. Ayo pergi. Ayo. Anakku. Anakku. Jika dia tidak hilang, dia pasti sudah tumbuh sebesar ini sekarang. Fitur wajah anak ini. Ibu, JJ, jangan takut. Ini adalah istri jenderal yang menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Syukurlah dia sudah ditemukan. Nyonya Jenderal mohon berikan keputusan yang bijak. Kami hanya terlalu menyayangi Sisi. Kami tidak punya niat untuk memperdagangkannya. Nyonya Jenderal. Ibu tolong katakan sesuatu untuk membantu kami. Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan. Saat kau menculik anak itu, mengapa kau tidak memikirkan hukum? Aku Tian Luosi. Mulai hari ini, tidak lagi menganggapmu sebagai putraku Xiao Dasuang. Ibu. Nyonya Jenderal. Bagaimana mereka harus ditangani? Itu masih terserah Nyonya Jenderal. Dalam hidupku, yang paling kubenci adalah binatang yang memperdagangkan anak-anak. Kalian berdua benar-benar tidak bisa dimaafkan. Istri Jenderal, kasihanilah kami, Istri Jenderal. Kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Pengawal, bawa keduanya dan kawal mereka ke Yamen. Buang mereka ke perbatasan. Jangan pernah kembali ke tempat asal mereka. Istri Jenderal, Nyonya Jenderal. kami tahu kami salah. Istri Jenderal. JJ, cepat berterima kasih pada Nyonya Jenderal. terima kasih istri jenderal. Seandainya tuan-tuanku juga bisa kembali ke sisiku dengan selamat. Itu sudah The cukup. film was Nyonya jangan translated menangis. and narrated by M Media. JJ, anak yang sangat penurut. Bibi, jangan menangis. Aku akan mendengarkanmu. Penampilan kecil yang lembut ini selalu mengingatkanku pada tuan-tuanku. Nyonya. Di tempat kami yang terpencil dan miskin ini. Sungguh tidak ada apapun yang layak untuk menjamu Anda. Tidak perlu repot-repot. Nyonya minumlah air. Terima kasih, JJ. Pekerjaan kasar seperti ini. Bagaimana bisa kau yang melakukannya? Sini, biar aku saja, biar aku saja. Shishi, cepat ke sini. Nenek akan membersihkanmu. Mengapa dia terlihat semakin mirip dengan tuan-tuanku?
Shishi ini. Dia benar-benar anak yang malang. Sejak datang ke desa keluarga Shou kita, dia belum pernah menikmati satu hari pun kebahagiaan. Orang-orang di desa, mereka bahkan ingin mengubur kita hidup-hidup. Apa dikubur hidup-hidup? Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi? Bibi jangan marah. Sisi memiliki ibu di sisinya, memiliki nenek, memiliki kakek dan ayah. Sisi sangat bahagia. Meskipun dia bukan anak kandung mereka. JJ bukan anak kandung mereka. Kalau begitu mungkinkah? Bahwa dia adalah tuan-tuanku. Jika diingat kembali dengan saksama. Zizi datang ke desa keluarga Shou kita 6 tahun yang lalu. Saat festival laba. Hari itu, aku pergi ke gunung untuk menebang kayu. Aku mendengar di dalam tumpukan salju, suara bayi menangis seperti anak kucing. Menangis, itu adalah Zizi kita. Festival laba. Tepat di hari itulah tuan-tuan hilang. Bibi jangan menangis. Saya punya permintaan yang lancang. Saya ingin tahu apakah Nanek setuju. Nyonya Jenderal, Anda adalah dermawan keluarga Shou kami. Silakan katakan apapun yang ada di pikiran Anda. JJ dan saya benar-benar memiliki ikatan takdir. Bolehkah saya menjadikannya sebagai anak angkat saya? Untuk dijadikan anak baptis oleh Nyonya Jenderal adalah berkah yang Shishi peroleh dari kehidupan masa lalunya. Hui, bagaimana menurutmu? Nyonya ingin jadi orang tua angkat adalah keberuntungan bagi JJ selama anaknya bersedia. JJ, kalau begitu izinkan ibu bertanya, apakah kau bersedia menjadi anak ibu? Aku bersedia. Bagus sekali. JJ, lihatlah. Ini adalah harta karun dari kediaman jenderal. Hari ini, ibu berikan ini sebagai hadiah pengangkatanmu. Terima kasih ibu. Apa-apa yang baru saja kau panggil padaku? Dia. Dia baru saja memanggilku. Nyonya. Istri jenderal. Ibu. Nyonya. Ibu angkat jangan takut. Tangan kecil ini sungguh hangat. Terima kasih. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Anda sudah kembali. Lihat. Ini adalah anak angkat kita. JJ. JJ panggil dia ayah angkat. Salam ayah angkat. Itu dia, anak yang menyerupai tuan-tuan kita. Jenderal, jika Anda tidak keberatan, silakan tinggal di sini untuk makan. Itu benar. Hari ini, bisa dikatakan kita mendapat berkah ganda. Ayam betina tua ini juga kebetulan bertelur kuning ganda. Silakan makan di rumah kami, Jenderal. Kemarilah jenderal. Bersulang untuk jenderal. Kepada Jenderal. Istriku dan aku. Awalnya juga memiliki seorang putri. Namun, saat sedang makan bubur, selama festival laba tahun lalu, dia diculik oleh pedagang manusia. Dalam perjalanan ini, aku juga mendengar pengakuan seseorang. Itulah sebabnya aku datang untuk menemukannya. Jenderal, Anda adalah dermawan besar keluarga kami. Putri kami adalah putri Anda. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Bagus. Ya. Ayo. Minum. Lapor. Jenderal. Pedagang manusia yang menculik nona muda akhirnya telah dikirim ke Kabupaten Yangshan. Segera bawa orang itu ke sini. Ya. Berlutut. Bicara. Kemana sebenarnya kau menculik putriku? Putri Anda. Di mana putriku? The film was Itu dia. translated and narrated by M Media. Dialah yang menyebabkan kematian anakku. Kedatangan Mular. Yang menyebabkan anakku dikutuk sampai mati. Pembawa sial. Pembawa sial. Jangan bergerak. Itu kau yang mencuri anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan padaku. Jaga perilakumu.
Itu anakmu. Dia adalah putrimu. Dia adalah pembawa sial. Dia akan mencelakai semua orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat kami menemukannya, dia sudah dalam keadaan seperti ini. Lalu bagaimana pengakuan sebelumnya? Bisa dianggap sah. Jenderal. Dia tidak waras, tapi kami juga menangkap istrinya. Istrinya mungkin tahu keberadaan nona kecil. Lalu apa yang kita tunggu? Bawa dia kepadaku. Bawa dia masuk. Saya mohon padamu. Saya mohon. Kembalikan anak itu padaku. Kumohon. Saya mohon. Katakan padaku di mana tuan-tuan. Saya juga tidak tahu. Kemana dia menjual anak itu? Saya hanya tahu. Saya hanya ingat. Di bahu anak itu ada tanda lahir berbentuk bunga persi. Saya tidak tahu hal lain. Tanda lahir bunga persik. Nenek akan mengusapnya untukmu. Ada juga bunga persik kecil. Seperti apa sebenarnya bentuknya? Tanda lahir bunga persik. Ada 5 kelopak. Di bahunya, tepat di tengah-tengah. Jika Sisi benar-benar anak jenderal, apakah seperti ini? Ya, itu polanya. Dia adalah anak yang dulu dari kediaman jenderal, dicuri dan dibawa pergi. Katakan sekali lagi, siapa sebenarnya dia? Sama sekali tidak salah. Ini adalah tanda lahir bunga persik itu, persis sama dengan anak itu, dari masa lalu. Dia adalah anak yang dibawa keluar dari kediaman jenderal saat itu. Tuan-tuan, ibu akhirnya menemukanmu. Nenek, Ibu minta maaf. Ibu minta maaf, ibu terlalu emosional. Zheji, jenderal dan nyonya jenderal adalah orang tua kandungmu. orang tua kandung. Sisi aku adalah ayahmu. Ibu adalah ibumu. Ayah dan ibu ada di sini. Ibu ayah. Apakah kalian tidak menginginkan Zizi lagi? Bagaimana mungkin kami tidak menginginkan Sisi? Sisi, orang tua kandung dan orang tua angkat. Itu berbeda. Orang tua kandung. Apakah mereka tidak akan menginginkan Zizi di masa depan? Mereka tidak akan. Orang tua kandungmu tidak membuangmu. Kau diculik oleh pedagang manusia. Mereka sudah mencarimu selama ini. JJ, cepat. Peluk ibu dan ayahmu. Tuan-tuanku, Ayah. Ibu. Bawa mereka pergi. Baik. Jenderal, ini tidak bisa, ini tidak bisa. ini tidak bisa, ini tidak bisa.
Apa yang sedang kalian lakukan? Sisi telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Dia telah sangat menderita. Jika dia tidak bertemu denganmu, aku tidak tahu. Apakah aku bisa melihatnya lagi seumur hidupku? Ya. Terima kasih. Terima kasih telah mengadopsinya. Terima kasih. Terima The kasih film banyak. was translated and narrated Jendera. by M Media. Kami menyayangi Sisi. Tidak peduli putri siapa dia. Dia adalah putri kami. Dia sudah lama menjadi bagian dari keluarga kami. Ini adalah kehormatan bagi Shizi. Mulai saat ini, kita adalah satu keluarga. Benar. Keluarga tuan-tuan adalah keluarga kami. Apakah ini berarti Sisi akan memiliki 2 ibu dan 2 ayah? Ia di masa depan JJ akan memiliki 2 ibu dan 2 ayah. Kalau begitu tidak ada lagi ketakutan akan ditelantarkan. Luar biasa. Aku punya 2 ibu dan 2 ayah. Xiao Hui sebelumnya. Aku berjanji padamu bahwa setelah cedera kakimu pulih, aku akan membawa keluargamu ke ibu kota. Saat ini Shizi tentu tidak ingin berpisah darimu. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke ibu kota bersama-sama. Setuju? Tuan-tuan akhirnya pulang ke rumah.